merindu Roh Kudus. Semua menyerah total. Kiaraya lama takorea ya lama sankaraya ida lama tokoraya ya lama sike ida lama tokoraya ya lama sike ida lama tokoraya ya lama sike ya lama ora lama tokoraya ya lama sike. Mainkan besokmu sambil menyembah, singers menyembah semua. Haleluya. Di atas kemuliaan-Mu, di atas urapan-Mu, di atas hadirat-Mu. Kiaraya dalam takoraya dalam sakaraya dalam indah dalam takoraya dalam sakaraya dalam indah dalam takoraya dalam sakaraya dalam indah dalam sikit dalam takoraya dalam api 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 Roh Kudus, api Roh Kudus, api Roh Kudus. Yes. Karaya dalam batuk, indah dalam batuk koraya, indah dalam batuk koraya. Tidak ada yang sekedar datang, tidak ada yang tidak menyerah, tidak ada yang tidak menyembah. Keluarkan suaramu, keluarkan suaramu, kasihi Dia dengan kekuatanmu, akal budimu, jiwamu, dengan rohmu. Karaya dalam batuk koraya, indah dalam sakaraya, indah dalam batuk koraya, karaya dalam sakaraya, indah dalam batuk koraya, indah dalam batuk koraya, indah dalam batuk koraya, indah dalam kita dalam batukara ya dalam sikara kita dalam batukara di ya dalam batukara ya kita dalam batukara ya dalam sikara ya ora dalam sikida ya bala guru dalam sikida ya dalam batukara ya dalam sikara kita dalam batukara ya dalam sakara ya dalam kita dalam sakara ya dalam sikara ya dalam Jesus Jesus. Karaya dalam batukara ya dalam sikida ya dalam sikida ya karaya dalam batukara ya dalam sikida ya guru dalam sakara ya dalam batukara ya dalam hallelujah 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 oh Jesus hallelujah 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 Jesus Jesus glory to
Kerjakan yang baru malam ini, minyak yang baru, sukacita baru, urapan baru. Haleluya, haleluya. Ya raya dalam batak karanida ya lamas sinte, berada dalam basak karanida ya lamas. Yes. Haleluya. 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 Semua tersambung dengan Tuhan. Semua terhubung dengan Roh Kudus. Semua connect dengan hadirat. Hatimu, 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 hatimu. Menyembah, menyembah dalam roh, dalam roh. Yes. Yes. Haleluya. Masih ada yang menutup hatinya. Masih ada yang belum merendahkan diri. Masih ada yang tidak sungguh-sungguh. Semua anak-anak, anak-anak remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, semua. Haleluya, 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 haleluya. Ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan urapan. Ada kekuatan yang dahsyat menaungi kita malam ini. Menaungi kita malam ini. Dia sementara mengalir. Dia sementara mengalir. Mengalir. Mengalir di hati yang terbuka. Mengalir di hati yang sungguh-sungguh. Mengalir. Mengalir Roh Kudus. Haleluya. Yes, 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 yes. Karaya lama sakaraya yang ada di kiri saya, yang ada di kanan saya, di depan semua. Karaya lama sakaraya sangat batasi Roh Kudus, Roh tidak terbatas, Roh dahsyat yang terobos, yang terobos, yang mustahilan. Karaya lama sakaraya. Yes, 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 yes. Oh, amen. Sampai di belakang. Sampai di belakang. Bagian kiri. Bagian kanan. Yang dibimbang. Yang dibimbang. Amen.
Kita dalam batu koraya lama sakaraya. Keangkuhan hidup dihancurkan. Jesus. Ya. Haleluya. Haleluya. Lawan-lawan yang membelenggumu, lawan yang mengikat engkau, luaskan Roh Kudus, luaskan Roh Kudus. Roh yang dahsyat mengalir malam ini, mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Raya Allah masake, ya raya Allah masake. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yeah. Allah masaka raya Allah. Raya labaseke. Yang di luar sana belum merasakan yang kita nikmati. Kita berpesta di hadirat-Nya. Kita berglori di hadirat-Nya. Kita ada malam ini semua merindukan hadirat. Suasana surga, suasana surga, suasana urapan, suasana kelepasan, suasana kebangkitan, suasana kemenangan. Oh, yes, 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 yes. Kebencian dihancurkan, perpecahan dihancurkan, keangkuhan dihancurkan. Yang ada Roh hamba, Roh Kudus.
mustahil buat Engkau Yesus. Saudara besarkan Engkau yang Allah yang bertata, kuasa-Mu nyataku. Saudara besarkan
kamu tertuju kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih sungguh-sungguh lagi. Tepuk tangan sambil menyerah. Tepuk tangan sambil menyembah. Tepuk tangan sambil serukan Yesus. Alami kuasa namanya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami alami kekuatan baru. Kami alami urapan baru. Minyak baru mengalir bagi kami. Anggur baru mengalir bagi kami malam ini. Makasih. Terima kasih atas urapan-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba Roh Kudus. Anasir iblis, keinginan, keegoisan manusia. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami semua dipenuhi dengan hadirat. Atmosfer surga penuhi kabar-Mu. Dalam nama Yesus kami duduk tenang dengar firman-Mu. Haleluya. Yang rindu firman katakan bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya akan menyampaikan satu topik malam ini. Pentingnya hikmat dalam kehidupan kekristenan. Katakan pentingnya hikmat. Haleluya. Hikmat adalah kebijaksanaan atau kecerdasan yang mendalam dalam mengambil satu keputusan. Sehingga keputusan kita enggak gegabah. Keputusan atau tindakan kita tidak hanya pertimbangan untung rugi, tetapi benar-benar kita mendapat hikmat, petunjuk dari Tuhan. Ya. Dan memahami sesuatu secara bijak. Secara bijak. Dan bertindak dengan tepat sesuai dengan situasi. 70% kurang lebih kebijakan majelis daerah sedikit demi sedikit dipercaya oleh Pak Ketua kepada saya bersama teman-teman. Ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat saya harus diam, tak memikirkan yang diputuskan ini hanya menguntungkan saya, membuat nyaman, membuat hati orang tenang, tapi membuat hati yang lain gundah gulana. Walaupun setiap keputusan itu selalu saya berkata berat, mempertimbangkan banyak hal dan penuh risiko. Pemahaman yang mendalam terhadap satu kehidupan, ajaran tertentu membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dalam bertindak. Nanti coba apapun profesi saudara, mau pegawai, wira swasta, sebagai hamba Tuhan, pelayan, simak baik-baik. Saya akan pelan-pelan berbicara ini. Dan hikmat itu juga berbentuk kearifan moral yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, otomatis yang baik menguntungkan, yang buruk merugikan. Kita proaktif. Dan kebijaksanaan ini atau hikmat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya pengetahuan teoritis, tetapi itu diterapkan dengan bijak. Kita lihat dulu dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8.
Yakobus 1 ayat 5 mulai berkata begini, perhatikan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada, berarti sumber hikmat itu pastor yang dari Korea kasih buku kepada saya untuk menjelaskan elemen yang kecil itu. Dan diilustrasikan, nggak tahu diambil map dari mana. Dikatakan pastor, itu elemen kecil itu ada di lapangan wali kota. Tapi itu bisa terpancar sampai ke Biro Maru. Dan dikatakan second kirim buku, nanti pastor pelajari. Saya belum buka itu buku. Jangan saudara bilang, jangan-jangan ini itu yang dihotbahkan. Tidak. Saudara, berarti sumber hikmat itu dari siapa? Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Katakan haleluya. Dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ada orang ingin mengambil keputusan, tanya sana, tanya sini, pertimbangan sini, terakhir rugi dia. Karena dia tidak datang kepada Tuhan minta hikmat. Ya, saudara mesti bisa bedakan mana motivator dan mana firman. Saudara berkati oleh Tuhan, orang yang tak memiliki hikmat dia akan labil, terombang-ambing. Imannya, pelayanannya, loyalitasnya terhadap firman, dia akan bimbang. Tapi orang yang punya hikmat itu, dia yakin. Makanya kalau sering saudara, keputusan saudara merugikan, bertobat. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya jangan salah bertindak. Tadi dapur kita sudah selesai. Dapur sementara lama. Tehelnya ada yang pica-pica disusun jadi bagus. Tapi lebih bagus dari yang di sana lah. Kalau di sana kan banyak kucing dan orang ibadah masuk ke dalam makan sampai habis. Ya, pastor imam makan, so tiada sampai makan. Ya, orang yang lapar. Saudara. Saya katakan jangan bilang mereka pencuri. Kenapa? Mungkin lapar makan di situ. Mungkin dia bilang, permisi ya om tante, ibu tambela, gembala, pak gembala, dia makan saudara. Kita sementara menikmati hadirat Tuhan, dia makan di sana. Tapi kalau di sini, ini boleh. Sudah dipasang kunci baik-baik saudara. Bapak Yesus berkati oleh Tuhan, dalam Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Raja-Raja 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata begini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Katakan haleluya. Di sini kita melihat keadilan dan kebaikan Tuhan kita. Apa yang kita minta
pasti diberi. Sesungguhnya, lihat ini. Sesungguhnya, lihat ini, ada bonus dari Tuhan. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Sampai situ dulu. Ternyata hikmat ini memberi faedah, dampak yang lebih dahsyat atas kehidupan Salomo. Hikmat yang dia minta kepada Tuhan menjadikan dia seorang pribadi yang berbeda sebelum dan sesudahnya. Katakan, wah. Ternyata hikmat ini memberi dampak. Saya melacak bantuan dopen karena ribut di grup. Sehingga saya telusuri donatur A, donatur B, sumbang berapa gitu. Kebetulan ada sekampungku di Kota Palu ini, makelar hebat. Sampai ruko di Jakarta dia jual dari Palu. Marganya marga kampung saya, Batak Pak namanya. Saya telepon, halo itu, iya. Ada nggak bantu acara bla bla bla? Oh, saya cuman beli kalender. Kok dia sambung begini sama saya? Itu aku bangga kali lah. Bangga apa? Sudah rame di luar sana. Itu dicalonkan jadi ketua MD. Oh Tuhan, padahal dia Protestan saudaranya. Bangga kali lah aku. Saya kampungku orang Batak pula. Terus berkati oleh Tuhan Yesus. Saya mulai melihat dan di replay ke belakang. Ya, dari kurang lebih 35 tahun lalu saya pulang ke kampung dalam hayalan saya. Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan percayakan. Artinya begini, sesuatu yang tak muluk-muluk kita minta dari Tuhan, dia akan beri plus kepada kita. Katakan haleluya saudara. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Jadi hikmat itu bagaikan satu magnet penarik. Ya, pembuka atau penyambung sinyal yang bisa menarik hal-hal yang lebih dahsyat yang tak kita minta, yang tak kita cita-citakan, yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan beri kepada kita. Saya merindukan jemaat Ebenezer, pelayan-pelayan, semua punya hikmat dari Tuhan. Katakan haleluya. Kita jadi pelayan yang sederhana, tapi mendapat plus dari Tuhan. Karena semata-mata kehebatanmu berbisnis. Tetapi semua, sehingga saya selalu berkata gini. Kita mesti bangga dan terlebih kami suami istri gembala sidang. Berbangga menggembalakan pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Diberkati karena berkat dari Tuhan. Yang garis bawah itu. Karena berkat dari Tuhan. Dan dikatakan, saudara Tuhan, dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga kau sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut ajaran yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Artinya gini, tidak semena-mena Tuhan beri hikmat sehingga kita bebas melakukan apa aja. Firman Tuhan berkata harus tetap dalam koridor firman. Harus tetap dengar-dengaran, taat untuk melakukan perintah firman. Sekali lagi, yang membuat kehancuran Salomo di akhir hidupnya, dia lebih condong kepada dewa-dewa daripada
istri dan gundiknya. Hikmat itu hilang dan dihancur. Hikmat boleh hilang, bisa. Di saat kita sudah tidak konsisten lagi dengan firman, hikmat itu hilang. Kita melihat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 berkata begini. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat pengertian yang amat serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Alias dia terjenius waktu itu. Katakan haleluya. Saya rindukan anak-anak muda Ebenezer. Akan di kuliah nanti akan muncul cum laude, cum laude. Tiada amin. Om Agus tahu saya amin, so selesai kuah. Iya. Anak-anak muda katakan. Jangan lihat saya enggak punya apa-apa. Hikmat itu bukan karena ada apa-apamu. Hikmat itu kita minta karena kita tak punya apa-apa. Tuhan tak akan bisa beri, Tuhan tidak akan beri kepada orang yang punya apa-apa. Tuhan tidak akan beri kepada dia hal-hal yang dahsyat. Karena kita merasa dan tidak mampu dan kita berkata, aku tak punya kepintaran, tak punya apa-apa. Tuhan beri hikmat kepada kita. Katakan haleluya. Ini yang saya selalu rindukan menjadi motivasi. Untuk jemaat di tempat ini menjadi penyemangat. Karena ada pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Yang penuh hikmat dari Tuhan, saudara. Ya, menjadi orang yang the best. Terpintar, terhebat. Namanya Salomo Yusuf Daik. Bahasa Ibrani hikmat dalam tulisannya adalah Chokhmah. CHOKHMAH atau Chokhmah. Itu berarti kebijaksanaan atau kearifan. Ya. Ini sering dipakai dalam teks-teks Alkitab, dalam kitab Amsal. Ya. Untuk menggambarkan hikmat itu berasal dari Tuhan. Atau kearifan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita gagal dalam keseharian kita? Baik bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan. Karena gak diminta hikmat. Gak dimohon sesuatu yang prioritas. Itu makanya kita jangan salah berdoa. Sekali lagi, jangan dulu minta harta dan kekayaan. Saya mau tanya kepada saudara, Salomo Tuhan beri harta dulu atau hikmat dulu? Hikmat dulu. Baru dia beri kekayaan. Tuhan beri kejayaan. Tuhan beri keterkenalan. Sehingga Salomo itu terkenal karena apa? Kaya rayanya, membangun rumah Tuhannya, istananya atau apanya? Hikmatnya. Jangan sempat kita lebih menonjol hal yang lahiriah, yang bisa, yang fana. Yang bisa hancur seketika. Tapi hendaknya kita muncul. Hendaknya kita berdiri. Beraktivitas dalam keseharian. Oleh karena sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melihat dengan cepat. Cara mendapatkan hikmat yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, harus takut akan Tuhan. Katakan kiri kananmu, takut akan Tuhan. Kiri dulu, nanti baru kanan lagi. Ke kanan lagi ya. Saudara-saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu jelas dalam Amsal 9 ayat 10 artinya mengakui kekudusannya Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya mengakui kekudusannya Tuhan. Tidak sembarang melanggar.
sebagai evaluasi. Karena kalau pelayan-pelayan sudah maju di depan, ya harus engkau siap. Karena sudah masuk di teritorial kekudusan. Di kekudusan Tuhan. Berarti nggak boleh bermain-main lagi. Mau urus pita rebana, urus di luar dulu. Jangan sampai di sini baru ikat pinggang. Baru kalau bisa itu kaca dibawa di sini. Kalau berbicara kekudusan, penghargaan. Itu makanya pelan-pelan kau sudah apa? Jangan diam. Kenapa? Kita sementara menghadap Tuhan yang kudus. Katakan haleluya. Jangan diam. Dua pengawalan, jangan diam. Jangan cuma suara Pak Gembala, Ibu Gembala, worship leader yang kedengaran yang lain. Yang biasa itu belum tentu baik. Tapi yang baik itu perlu kita biasakan. Saya nggak mau dengar lagi tiada menyembah ya. Mulai hari Minggu, katakan amin. Dalam doa pengurapan. Biasa semua menjauh ke sana. Ebenezer kan begitu. Dibilang minggu ini, minggu depannya diikuti. Minggu depannya mundur 1 langkah. Minggu depannya 3 langkah. Korek kiri kanan, dengar itu. So berkali-kali kuat bilang. Orang yang selalu dibilang itu gak mau namanya katakan kiri kanan, jangan mau jadi pelayan yang bebal. Yang serius jangan lihat saya. Kau jangan mau seperti yang bebal. Seperti saya yang saudara. Ingat ya, harus menyembah. Kenapa? Takut akan Tuhan itu menghargai kekudusan. Takut akan Tuhan itu menghargai keagungannya. Katakan haleluya. Waduh, takut akan Tuhan itu menghargai otoritas Tuhan. Dengan apa? Dengan rasa hormat dan ketaatan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tak akan beri kepada orang hikmat yang tak taat. Yang tak hormat Tuhan. Yang tak menghargai keagungan dan kekudusannya. Jangan mimpi bro. Orang yang hormat akan Tuhan. Pada saat dia meminta, Tuhan beri hikmat kepada. Katakan haleluya. Katakan bersama saya paham sekali malam ini. Sambil begini dong, saya paham sekali malam ini. Haleluya. Yang kedua, memohon doanya kepada Tuhan alamat yang tepat. Silakan saudara baca buku. Saya dulu penggemar buku daripada Benihin, pencuri tahta Allah. Makanya pada waktu isu-isu Pak Franky bilang, nih pendukungnya Benihin ini. Kejatuhan dan perceraian dari Benihin saya punya pendapat tersendiri. Karena Benihin sudah terlalu banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak punya komunikasi lagi dengan istri dan anak-anaknya. Sehingga kebiologisan daripada Benihin habis sama sekali. Istrinya minta cerai. Rohani itu. Itu kalau pembela. Ya. Tapi yang saya tahu. Hikmat itu sumbernya, alamatnya hanya dari Tuhan. Jangan minta pendapat ABCD untuk melegalkan keinginanmu. Kau gagal. Minta nasihat boleh. Tapi sumber hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Jangan menyesal kemudian. Ya. Kalau menyesal kemudian sakit Pak Bu. Sakit sekali. Kita akan mengingat kejayaan kita yang lalu-lalu. Dede Pardede adalah orang terkaya konglomerat nomor 5 tahun 80-an. Orang prediksi bilang begini, anaknya kan ada 6 atau 7 anaknya. Anaknya gak perlu kerja sampai 7 keturunan, hartanya gak habis.
tekstil punya, universitas punya, hotel dari mana-mana. Tapi habis semua. Karena gak punya hikmat. Syukur ada 2 orang, kakak anak nomor 2 dan adiknya perempuan jadi hamba Tuhan. Sebuah hotel tua, hotel namanya Hotel Danau Toba. Itu hotel sudah kurang lebih 40 tahun. Saya dengan istri saya suka nginap situ karena murah. Kalau ada rekomendasi pendeta free. Kenapa saudara? Tidak memohon hikmat dari Tuhan. Ya, jangan salah minta. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau ketidakmampuan, ya, ketidaksanggupan untuk mengelola hidup, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Allah berkata, hendaklah ia meminta kepada Allah. Saat satu pengurapan begini, kita merendahkan diri, minta hikmat. Kan itu janji Tuhan. Katakan haleluya saudara. Janji Tuhan. Banyak orang di luar sana pintar jadi ateis. Kenapa? Hanya pintarnya, hanya jeniusnya. Gak ada hikmat Tuhan dalam dirinya. Suatu saat 15 menit sebelum bagian sulteng, ini mubes. Untuk menanggapi LPC, laporan pertanggungjawaban Majelis Pusat. Saya enjoy aja, saya pikir nanti Pak Ketua. Pak Ketua WA saya, Markus Ngana maju. Ini di depan dokter-dokter dan kurang lebih 1.500 peserta. MD seluruh Sulteng. Saat istri saya di sebelah, saya katakan bantu doa. Saya pelutut dari 10-15 menit gemetar begitu. Di situ saya tahu kalau kita menyerah total kepada Tuhan, kita berbicara bukan kita lagi susah. Tapi ada hikmat dari Tuhan. Kenapa? Pak Franky kan mau bertarung untuk jadi 01 RI. Hantam semua. Sulteng diobrak-abrik total. Bagaimana saya berbicara untuk apa? Bukan melawan, tidak. Untuk menjelaskan yang sebenarnya. Sulteng itu yang bagaimana? Anugerah Tuhan pada waktu habis saudara. Salah seorang ketua MD terwibawa dan terlama. Dia tangkap sama tangan saya. Puji Tuhan. Saya langsung berubah situasi. Saya tahu bukan saya. Sama ulang lagi mungkin gak bisa Bapak Ibu. Ini contohnya. Datang kita kepada Tuhan. Dia akan berikan kemampuan kepada kita. Saya mesti saksikan hal ini. Karena saya banyak sekali ditantang. Saya pernah 20 menit sebelum ibadah KKR malam pertama. Yang hadir hampir 5.000 orang. Saya driver. Saya bawa mobil sendiri dari Palu. Dan tiba sudah sore saudara tempat itu. Saya capek. Satu ketua katakan, Markus Ngana khotbah malam pertama. Hampir pingsan saya. Di depan hampir 5.000 orang. Tapi saya katakan, kalau kita datang memohon kepada alamat yang tepat. Saya merindukan para worship leader, singers, dan musik. Mister Wang tanya begini kepada saya. Bagus-bagus pemain musiknya ya. Saya katakan mereka semua otodidak. Temannya bilang begini. Saya pernah masuk di gereja hebat. Mereka semua kursusan. Ada yang master musik segala macam. Gak heran kalau mereka bagus bermain. Tapi kalau mereka ini otodidak bisa bermain seperti itu. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Katakan haleluya. Hikmat dari Tuhan. Orang yang bermain piano itu hikmat. Dia menyembah. Walaupun kadang Fidel. Saya tahu Fidel saudara. Saya nggak tahu yang dilihat saya ibu gembala atau ada yang lain penglihatan. Yang paling siksa pemain drum Werner, biar dia hoba. Orang tiap hoba dia. Kenapa? Tersembunyi saudara. Tak tutup speaker, tak tutup tiang saudara.
biarkan kita bermain musik dengan hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk memikirkan firman Tuhan. Karena firman itu bersumber lewat hikmat dari Tuhan. Para rasul, para nabi, tokoh Alkitab menuliskannya dengan hikmat dari Tuhan. Juga hidup dalam kebenaran dan kasih. Untuk mendapat hikmat itu yang kelima, hidup dalam kebenaran dan kasih. Yakobus 3 ayat 17 dikatakan bahwa hikmat dari atas, murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Itu hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui pengalaman hidup. Gini, kalau kita pernah gagal di bidang ini, jangan ulangi kegagalan yang berikutnya. Katakan haleluya. Biarkan pengalaman kegagalan membuat kita dapat hikmat. Saya nggak mau lakukan lagi itu. Ini kalangan pelayan. Kalau ketidakjujuranmu kepada Tuhan membuat engkau hancur, bertobat. Jangan ulangi ketidakjujuran berikutnya. Jikalau mungkin karena kesombonganmu engkau Tuhan harus cemeti. Berhenti untuk sombong. Jikalau perkataanmu engkau akan kehilangan sesuatu, membuat engkau tidak alami ketenangan, bertobat. Artinya begini, pengalaman adalah guru terbesar. Katakan haleluya. Guru terbesar. Kadang kegagalan membawa kita untuk bisa melompat lebih tinggi lagi. Apa hubungan hikmat dengan bijaksana? Saya pernah mendengar khotbah tentang hikmat. Terakhir tuan rumah pengkhotbahnya pulang. Tuan rumah bersaksi. Bukan cuma hikmat, bijaksana juga. Pengkhotbahnya sepulang dia khotbah ulang. Makanya kalau nanti supaya jangan bertanya, bukan cuma hikmat Pak Gembala, bijaksananya mana? Katakan dulu. Haleluya. Kita melihat hubungan hikmat dengan bijaksana supaya jangan ada yang salah. Ini pelayan-pelayan itu. Pelayan di komsel. Ada pengerja. Jangan sempat pengerja sesat. Ya, jangan. Harus pengerja itu netral dalam kebenaran. Jangan ada udang di balik batu. Karena saya bekas pengerja saudara ya. Ya. Itu makanya kalau ada yang main kalingkong, gembala-gembala saya sering berkata, gak usah main kalingkong dengan saya Pak. Gak usah main ular, saya mantan ular gitu. Ya. Bapak Saudara berkati oleh Tuhan, hubungan hikmat dengan bijaksana itu sangat erat. Perhatikan ya, biar kita pulang jam 10. Saya mau sampaikan ini, katakan sabar. Ya. Katakan kiri kanan, sabar. Om Gembala mau lama malam ini. Bapak Saudara berkati oleh Tuhan, hikmat dalam bahasa Ibrani tadi, koma. Ya, kita sudah pelajari. Dan sekarang kita akan melihat malam ini apa sih hubungan hikmat atau koma, ya, dalam bahasa Ibrani. Sumbernya yaitu kemampuan memahami kebenaran, itu hikmat. Dan membedakan yang baik dan yang jahat, itu hikmat. Garis bawah itu. Kemampuan memahami kebenaran, membedakan yang baik dan yang jahat, dan memahami kehendak Tuhan. Itu hikmat. Paham semua? Saya belajar mau pakai PowerPoint, hilang urapan saya saudara. Itu makanya waktu khutbah itu istri bilang, Pak kenapa enggak terlalu luas? Saya bilang, enggak tahu ya, kurang urapan. Saya khutbah topik yang sama di Palolo, istri bilang, Papa lebih urapan yang tadi. Memang saya bukannya tidak tahu PowerPoint. Masa sekda tidak tahu PowerPoint, saudara, yang betul saja. Cuman
Kayaknya urapan, saudara. Tapi saya tetap berusaha. Laptopnya juga saya copy paste ayat yang muncul ayat yang 5 hari lalu. Artinya saya akan permantap jikalau ada laptop yang baru. Itu hikmat itu. Itu hikmat itu. Jadi hikmat itu tadi kemampuan memahami kebenaran, membedakan yang baik dan yang jahat, dan memahami kehendak Tuhan. Itu hikmat. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah hasil wujud dari hikmat. Jadi gini, orang tak akan pernah bijaksana tanpa memiliki. Kalau tanpa hikmat dia akan bijaksana dan bijaksini. Mengerti? Kalau tanpa hikmat bijaksananya akan tambah dengan bijaksini. Cerdik seperti ular, tulus, itu sama itu. Tanpa merpati dia jadi ular. Tanpa ketulusan, bijaksana itu akan sesudah diberkati oleh Tuhan. Seperti katakan tadi bahwa tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Gak tahu itu ular sawah atau ular kobra, saudara. Ya, jadi bijaksana itu adalah hasil hikmat. Plus lagi itu. Ya, sehingga bijaksana itu adalah tindakan nyata. Menggunakan hikmat dalam keputusan, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Sehingga seseorang dia memiliki kebijaksanaan untuk menempatkan diri. Kebijaksanaan untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga saya selalu berkata begini, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu manajemen konflik. Ya, manajemen konflik. Artinya gini, dia bisa menggabungkan antara konflik A dengan konflik B. Tanpa dia menempatkan diri di posisi yang satu. Saya mulai ditantang hal itu. Untuk memimpin gembala hampir 700 plus ibu gembala berarti 1400 plus pengerja hampir 2000. Ya. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa bijaksana itu adalah kemampuan untuk mengelola tindakan-tindakan, keputusan-keputusan. Tapi bersumber embrionya itu hikmat. Jadi hikmat itu adalah pengetahuan ilahi tentang bagaimana seharusnya bertindak. Nah, jangan cuma lihat, kalau catat-catat kuah supaya mantap dan saudara. Saya malam ini seperti guru ya. Hikmat itu adalah pengetahuan ilahi tentang bagaimana seharusnya. Ini kalau kuliah ini 2 SKS ini saudara. Pengetahuan ilahi tentang bagaimana seharusnya bertindak. Hikmat itu. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah cara kita bertindak berdasarkan hikmat itu. Katakan haleluya. Cara kita mengeksekusi, cara kita mengambil keputusan, itu bijaksana. Itu makanya kenapa ada di antara saudara tidak bisa ikut 2 pengurapan tapi minggu bisa melayani. Itu namanya adalah kemurahan. Kenapa? Dia pelayan. Sungguh-sungguh melayani. Tapi hari Selasa dia harus pulang keluar kota. Cari makan. Kalau nggak pergi nggak dapat gaji. Eksekusi dengan bijaksana. Silakan tapi hari Sabtu ikut doa. Tapi kalau saudara yang santai-santai. Saya nggak bisa datang. Kenapa? Nggak jelas. No bijaksana. Datang. Kenapa lambat?
biasa sudah tidak bisa bicara. Mungkin dia bilang lambat bangun saudara-saudara. Kenapa kok lambat? Dia bilang bocor ban, tidak bocor saudara. Sehingga yang datang apa? Air mata. Saya rindu. Sehingga ibu penggembala bijaksana. Udah berdosa. Boleh mengerti? Boleh mengerti? Jadi gembala enak enggak? Saudara kan tinggal nilai. Kenapa dia saya tidak? Saudara cuma jalan-jalan ke sana mau dibijaksanai. Itu. Jadi orang bisa memiliki banyak pengetahuan tetapi tanpa hikmat. Garis bawah ini. Orang bisa memiliki banyak pengetahuan tetapi tanpa hikmat. Ia bisa salah mengambil keputusan. Pintar, jenius, banyak baca buku. Waduh, kalau berbicara pidato, waduh, kacang-kacang, dia kumur kacang. Tapi tanpa hikmat, dia akan bisa salah mengambil keputusan. Ya, orang yang berhikmat akan bertindak secara bijaksana. Dia bisa pikirkan resiko. Saya sering diperhadapkan ada 4 keputusan terhadap satu masalah. Dan kita memerlukan hikmat dan bijaksana untuk mengevaluasi, untuk mempertimbangkan. Itu perlu hikmat. Kalau ini apa risikonya? Kalau ini apa risikonya? Ternyata di antara 4 yang jelek keputusan ini, ada satu risikonya yang paling kecil. Tapi tetap punya risiko. Ambil ini. Karena pemimpin itu salah mengambil keputusan hubungannya atau urusannya dengan Tuhan. Sehingga saya selalu di pleno saya katakan tidak boleh mengambil keputusan dasar kepentingan. Tidak boleh mengambil keputusan dasar orangku atau orang bukan orang saya. Pada saat sudah MD berarti MD-nya semua. Kita pikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan Sulteng. Sehingga oposisi semua datang kepada saya. Datang ke kantor berkata, Om sorry, saya ingat, saya selama ini saya lihat dari jauh Om. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Saya katakan ke depan Sulteng harus adem. Ya, Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi. Dalam Alkitab Salomo, saya sambung. Orang yang berhikmat akan bertindak secara bijaksana. Dia tahu kapan untuk berbicara. Tuhan mengajar kita untuk sabar. Katakan haleluya. Di saat kita memiliki kesabaran, merenung, muncul ilhaman, hikmat. Di pleno saya banyak diam kadang. Sudah komentar segala macam. Ternyata untuk menganalisa sesuatu perlu konsentrasi dan ketenangan alias punya hubungan intim dengan Tuhan. Bijaksana itu hikmat tadi. Marah-marah tak menyelesaikan. Bijaksananya kita harus memilih menenangkan diri. Lalu berbicara dengan tenang. Dan menyelesaikan konflik. Bukan langsung mengultimatum, mengeksekusi. Ini contoh yang pertama dalam keterpaduan hikmat dan bijaksana. Tak marah-marah dan bijaksananya bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Tanpa melukai, tanpa mengecewakan, tanpa merugikan. Dan juga tak menguntungkan sepihak. Gembala-gembala sel, para pengerja hamba-hamba Tuhan di sini. Belajar kita untuk menjadi narasumber. Menjadi konselor. Yang memiliki hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Orang-orang tua. Yang tak pernah kita mengecewakan. Ya, anak-anak kita. Keputusan-keputusan kita ada hikmat dan bijaksana di dalam.
saudara pikir anak-anak saya baik-baik dalam melayani. Anak Seren, Serina, Samuel. Kadang ada hal-hal tertentu yang Tuhan minta. Anak-anak saya kan tahu sekali saya karakter mereka. Bisa aja, saya diam aja. Ya, diam aja pas rembut. Datang Serina, Seren. Papaku ini cium pipap, habis masa. Ya, Bapak Saudara, saya seperti saya ingin menjiwai. Saya tahu anak saya itu baik Seren, Serina, Semi punya uang apa tidak. Mereka nggak perlu minta. Saya katakan, anak saya butuh uang. Ya, saya katakan, papa ini tahu aja. Saya tahu anak itu kan memiliki hubungan emosional. Istri saya ini kan detail sekali terhadap anak. Saya juga keras terhadap mereka. Sudah tahu. Tapi hikmat dan bijaksana ini nggak boleh hilang. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak kita, cucu kita, mungkin hari itu belum bisa terima. Tapi karena ada hikmat bijaksana, mereka bisa menerimanya. Katakan haleluya, saudara. Yang kedua, dalam hal mengelola keuangan, doi. Katakan kiri kanan, jangan salah kelola. Jangan bilang, saya nggak bilang karena nggak ada doi saya, saudara. Kalau berbicara masalah uang, saya nggak pernah takut sih enggak. Karena sampai sekarang ini, andai kan Tuhan panggil saya belum wariskan materi untuk anak saya. Tapi bersyukur saya suami istri bisa wariskan iman, kesungguhan dan komitmen. Gitu. Apakah ini kurang hikmat mengelola? Tapi semua itu saya dasari, saya ingin belajar benar tentang pengelolaan uang Tuhan. Kenapa saya tidak bisa bikin open management? Pernah dulu tapi demonstrasi yang lain. Aturan gereja kita memang mengatur seperti itu. Ya, sehingga saya tidak punya prinsip perpuluhan itu saya punya. Mungkin ada pelayan belum tahu ini. Jadi yang kuning itu persembahan. Kuning atau coklat itu? Oh, tidak ada yang tahu ya itu amplop coklat. Itu persembahan. Jadi siapa yang khotbah hari Minggu dapat itu. Dulu waktu 4 kali ibadah di sini, biasa persembahan cuma 300. Gak mungkin saya kasih 300.000 hamba Tuhan dari desa. Saya perlu tahu. Ini saya berbicara ini supaya sekaligus ini pertanggungjawaban keuangan ya. Karena saya dengar saat itu gembala sudah kaya. Supaya saudara tahu. Oh begini dan. Saya bisa subsidi hari Minggu sampai 2 juta dalam 1 minggu. 2 juta. Lebih besar yang saya subsidi daripada persembahan yang dapat. Walaupun dari dulu saya kasih persembahan itu setiap hari Minggu. Saya dengan istri saya itu 300.000. Berarti kali 4 persembahan saya itu kurang lebih 1,2 juta per bulan. Belum 2 pengurapan, belum 2 puasa, belum yang lain. Maksud saya gini, saya mengambil satu posisi prioritas. Supaya saya jangan salah, supaya uang itu tidak jadi penyakit dalam diri saya. Karena banyak saya lihat teman-teman gembala yang hebat luar biasa, tapi sudah cuci darah. Ya, sudah pasang cincin. Karena apa? Kolekte dia sunat. Kalau kita selama ini bukan disunat, ditombok. Nah, sekarang persembahan kadang, Grace, hari Minggu malam berapa Grace? 700.000. Tidak mungkin saya kasih 700.000 kepada hamba Tuhan desa. Ya, kalau sudah ada dapat 1 juta, cuma saya berpikir begini saudara. Kok bisa hanya begitu ya yang datang 250 orang. Saya hitung-hitungan aja kalau kali 5.000 aja. Berarti dia 1,5 jutaan. Tapi kenyataannya kadang cuma 600.000.
Saya harus subsidi lagi kurang lebih biasa satu minggu itu 1 sampai 1,5 juta. Ya, ini saya mohon hikmat dari Tuhan bagaimana kelolaannya gitu. Ya, kalau tidak, suatu saat ada seorang simpatisan yang begini, Om, berani sekali ya. Kenapa? Kenapa saya tidak pernah tugaskan Komsel untuk konsumsi doa puasa? Sekali lagi, saya ingin jemaat dan pelayan menikmati berkat perbendaharaan. Toh. Ini pelayan supaya bantu doa. Itu paling sedikit 500.000 satu minggu. Hari Sabtu. Ibadah minggu malam. 500.000 juga. Berarti 1 juta. Kali 4 juta. Baru itu. Belum di doa puasa setiap hari. Selama 6 hari. Saya juga nggak tugaskan saudara. Itu paling sedikit 250.000. Supaya saudara tahu. Oh begitu. Belum lagi tamu. Tamu datang harus servis flash. Pulang dapat amplop lagi. Saya juga kadang-kadang Tuhan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Ya. Kadang dapat milik Tuhan minggu pertama. Saya prioritaskan dulu. Teman setim dengan saya para pengerja. Kamu dapat. Kadang saya bergurau dengan istri saya. Ma, tinggal 1 lembar. Tapi memang perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya dalam pengelolaan. Saya ingin saudara paham. Saya bukan curhat. Tapi ini pertanggungjawaban saya. Mungkin saya nggak percaya. Sampai Indri bilang begini. Om, tidak akan ada yang percaya Om tak punya uang. Kadang pada waktu saya transfer. Saya tidak bisa transfer. Kenapa? Tinggal 25.000. Sehingga sekarang saya punya celengan. Celengan itu. Kalau ada uang saya kasih masuk. Tinggal itu hartaku sekarang. Saya nggak tahu berapa isinya saudara ya. Mudah-mudahan tidak ada babi ngepet saudara ya. Kenapa? Itu tadi hikmat tadi. Tapi itu terinspirasi dari mana? Dari seorang jemaat yang mau posting buka celengan. Kalau saya tabung di bank kan ada ATM. Daud bilang ini, tua belanja. Dasar kau. Tapi belanja juga saudara ya. Cabut lagi. Itu makanya saya ada celengan saya kasih masuk. Saya goyang-goyang sudah mulai tidak tergoyang dia. Berarti sudah mulai gak penuh. Bantu doa supaya ada celengan berikutnya. Bapak Ibu Saudara kati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang saya minta apa? Hikmat dari Tuhan untuk apa? Jangan sempat saya terjebak dalam harta mamon. Saya mohon hikmat dari itu. Saya nggak mau ganggu urapan istri saya untuk mengatur keuangan. Ya, nggak pernah saya mau ganggu. Dan pengerja tidak pernah tahu pengerja dalam. Om Gembala ada uang apa tidak? Nggak pernah. Bersyukur sekarang setiap malam minggu saya sengaja beli kue di Koko jam 5:30 sore. Karena jam 6 itu kue basah disimpan. Saya tiba jam 6. Pak Pendeta, ada berkat dalam saya. Itu yang saya mau. Tapi bukan berarti saya tidak beli kue. Istri saya bagi. Ya, itu pemberian, bukan saya beli itu. Tapi kalau yang dibungkus-bungkus saya beli. Ya, Bapak sudah berkata oleh Tuhan, kalau saya beli sedikit saja. Orang bila berkata ini, Pak Seda, simpan kuas 10-20 juta per bulan. Saya katakan kalau saya lakukan itu dari 10 tahun lalu. Berarti deposito saya kurang lebih 2 miliar. Kalau saya simpan 20 juta per bulan berarti 1 tahun 240 juta. Kali 10 2,4 miliar. Orang mereka kata bodoh ini sekte. Tapi sekali lagi. Saya minta hikmat dari Tuhan. Sehingga dalam pengelolaan keuangan. Kita mengerti pentingnya itu hemat. Hemat itu bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau mau ditanya mau ingin apa di Kota Palu, wow, apalagi mulut sedap begini.
Tapi warning 50 tahun lebih nggak boleh lagi makan ini, nggak boleh makan ini. Sehingga dilewati dengan enjoy. Ya, dilewati dengan enjoy. Kalau tidak, kafe mana yang saya tidak bisa injak? Rumah makan mana? Kecuali ada tamu, saya ajak tamu. Ya, minum kopi pun cuma kopi Harapan, 12.000 satu gelas. Itu pun saya minum sepertinya saya minum Starbucks, saudara. Dan tidak boros. Saya boros. Tapi boros untuk Tuhan. Sorry ya, terbuka. Saya lihat kamar mandi, dapur mau dieksekusi, mau ditutup itu. Kita mau dapur di mana? Ya berkat yang ada bikin dapur. Uang tukang aja hampir 4 juta. Saudara. Belum bahannya. Ya saya katakan tukang itu. Enggak Pak, sementara lama lah gitu. Pak Dumaili kadang beli ini, tapi diam-diam dia beli segala macam. Saya bilang kita mau bikin kamar mandi 8 di sini. Saya masih sama tukang nanti kalau habis bekerja mau bikin pagar ya, tembok. Mau bikin peta-peta kamar mandi di situ. Itu salah satu bentuk pengelolaan. Hikmat. Pada waktu kita bebaskan tanah, kita kan harus bayar 350 juta. Ya kan? Saya ambil uang 250 juta. Saya harus bayar sekarang 10 juta per bulan. Kenapa? Hari ini kadang janji iman datang sekian, kita pakai yang lain. Ya, apakah berat bagi saya? Bagi saya boros bagi Tuhan itu enggak apa-apa. Karena bagi saya itu investasi untuk Tuhan. Itu pun sekarang janji iman masih ada yang belum lunas. Plus kekurangan, masih kurang 70 juta lagi. Ya. Tapi harus dibayar 350 juta, nggak boleh enggak. Tapi Tuhan beri hikmat kepada saya. Ada sarana-sarana untuk mengeksekusi itu. Saya nggak peras jemaat. Ya. Ini hikmat dari Tuhan. Kalau tidak, saya akan berkata, itu kan urusan jemaat gitu kan. Tapi tanggung jawab dan salah satu bentuk pengelolaan berkat Tuhan. Sehingga tidak memperkaya diri saya. Saya buka begini menjadi bahan pergumulan doa kita. Itulah gembala saudara. Belak-belakan terbuka apa adanya. Gitu saudara ya. Saya dapat berkat besar hari ini. Pikiran saya sudah begini. Kemana ini. Adakah yang lain dapat berkat? Puji Tuhan. Nasi dipepuji. Kalau ini enggak. Cuman lewat aja. Andaikan itu uang punya tangan. Dadah sekda. Aku pergi ya. Tapi yang saya aminkan. Di saat saya butuh. Tuhan adakan. Bapak Ibu Saudara kati oleh Tuhan. Dan memberi kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak boros kongkon cudu. Dengan pakai hikmat. Kita mesti bisa bela. Mana kewajiban saya sebagai pelayan. Hei pelayan-pelayan. Saya lihat sudah banyak bolong-bolong ini milik Tuhan ini. Pelayan-pelayan Ebenezer tahu milik Tuhan itu kewajiban. Bukan memperkaya gembala. Sekali lagi, saya bukan pengusaha. Saya tidak pengkhotbah tetap di gereja ABCD yang dapat income saya. Enggak. Semua hidup dari sini. Ya, untuk Tuhan. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita kewajiban kita. Bukan berarti kewajiban kita beres. Kong kita tidak ada buah. Memberi itu harus. Katakan haleluya. Buah. Memberi. Kalau ingin mempercayakan Tuhan lebih lagi. Memberi. Tidak hemat bukan berarti pelit. Tidak boros bukan berarti saudara-saudara kikir. Tapi kita punya kemampuan. Untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Bijaksananya. Kita bisa membuat anggaran bulanan. Itu yang saya tak punya. Kapan ada, di mana, ada yang minta, ada yang butuh, prap. Tapi jangan ikut saya. 400 jemaat, ada 400 sarana Tuhan untuk memberkati saya. Tapi kalau saudara kerja di kepegawaian, ya, kerja di perusahaan, memang gaji sebegitu kuat. Kecuali pimpinan saudara berbaik hati. Sini Pak Thomas. Ini ada camu-camu. Oh puji Tuhan. Tapi tidak tiap hari kan. Gitu. Jadi kalau memang sudah permanen. Kita membuat anggaran bulanan. Sorry ini pelayan saya mesti ajar baik-baik ini. Supaya jangan salah. Dan ada tabungan. Makanya anak-anak kita kalau masih kecil. Cicil rumah.
Mereka SD nanti selesai rumah tinggal urus anak-anak. Biayai mereka, itu hikmah, itu bijaksana yang dari Tuhan. Sehingga membuat anggaran bulanan, menabung, tidak membeli barang yang jangan COD itu. Katakan kiri kanan, dengar itu. Bilang dong, ini sebagai haleluya. Jangan terlalu banyak lihat di TikTok. Ini bisa membuat putih. Hati-hati, putih di sini, hitam di sini, saudara ya. Katakan, bapak-bapak, gosok terus Pak Gembala. Jangan lihat ini tampilan baju, ini rok bagus sih. Baru-baru saudara, ada rok. Mengalir. Apa? Tapiarok ke belakang. Kayak ikan duyung dan cuman dari sini sampai sini robek saudara. Dia berjalan begini. Tuhan tolong darah Tuhan. Di belakang rohani, di depan rohani saudara. Jangan. Ya, katakan di hadirat Tuhan. Saya berhenti COD. Kalau patita enak, kalau saya tertawa begini, sebetul punya itu saudara. Jadi Bapak saudara ada tabungan, tidak membeli barang ya. Saya orang yang bagaimana ya? Pernah kita ke Turki, sehingga ada artis muncul penampilan jas yang terbagus, dikucek-kucek, langsung bersih lagi. Sehingga Pak Ketua saya ini, Gus, anak kan ada kartu kredit. Ya Om, kartu kredit saya 150 juta Om. Udah beli saya sekali nggak apa-apa. Saya begini Om, biar ada uang tunai saya. Kalau beli jaket sudah 5 juta sudah Om. Kenapa? Mau kulit ayam, kulit apa namanya, apa itu yang di laut sana itu, kulit buaya apa. Lebih nanti di dapur Jakarta saja di apa itu, apa Tanah Abang saja. Memang anak ini, kenapa biar saya ada uang untuk tergoreng begituan, apalagi istriku, kasih. Istriku itu rok hitam. Saya bilang, Pak, warna lain. Saya bilang, Pak cocok ini. Padahal saya warna hitam rok, yang lain warna baju yang lain. Cocok, Mak. Hitam itu netral. Tidak, dia ganti lagi. Hitam atas, hitam bawah. Bapak sudah berkati oleh Tuhan Yesus dan memberi juga dengan gembira. Katakan haleluya. Bijaksanaan ya bukan berarti kita ada bulanan, menabung, tidak membeli barang-barang. Bukan berarti kita saudara tidak memberi dengan sukacita. Aduh, Pak Gembala bilang harus apa ini, harus bulanan diatur, menabung. Jadi Mama, kita kan kadang persembahan 5.000 dalam nama Yesus, mulai minggu depan 2.000 Jo ya. Kalau ada suami bilang begitu, istri bilang, kasihan Pak Gembala, nombok lagi nanti. Atau nanti sepakat, gini Jo, kalau tante khotbah, Gembala khotbah, gak apa-apa 2.000. Tapi kalau tamu kasih 10.000 lah ya. Supaya apa? Supaya jangan nombok lagi Pak Gembala. Kalau sudah tahu, yang khotbah di sini tidak pernah dapat persembahan di bawah 1,5 juta. Kenapa? Lihat gereja PKK begini, persembahan 700, Tuhan tolong. Ya, tapi sudah berkata Tuhan. Dan yang terakhir, ini untuk anak-anak muda dalam memilih teman dan pasangan. Ya, teman seperti yang saya katakan tadi, sefrekuensi. Saya nasihat gini, para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, jangan engkau membangun kedekatanmu itu terus. Saya jamin pasti keles. Biasa aja. Katakan haleluya ya. Biasa aja. Saya nak cocok konseling dengan dia, berjangan dia. Enggak. Kalau kau hanya cocok dengan dia, engkau tidak dewasa. Kita harus cocok dengan semua orang. Mau baunya bagus, tidak bagus, pelayan harus berbaur kepada semua.
Kalau engkau bangun teman hanya dia, sesi pertama sesi rohani, sesi kedua tentang orang lain, sesi ketiga kejelekan orang lain. Itu yang dibicarakan. Kenapa? Jangan bilang-bilang ya. Pasti dia bilang. Saya ngomong aja, pasti dia bilang. Kenapa? Saya sudah hampir 30 tahun gembala. Menggembalakan jemaat dan tahu ciri khas jemaat. Mau jemaat muda, jemaat tua, jemaat. Marilah kita memilih teman. Hikmatnya kita harus tahu bahwa karakter itu lebih penting dari penampilan atau popularitas. Katakan haleluya. Karakter itu lebih diunggulkan daripada karisma seseorang. Bahkan ada yang ekstrim dari karunia. Boleh engkau bernubuat bermazmur, tapi kalau karaktermu enggak benar, perkataan kita enggak benar, itu akan menghanguskan semuanya. Saya sekarang berbicara kepada gembala-gembala, apa adanya di hati saya. Saya bilang gini, oh begitu dan iya, boleh rasakan apa yang saya ngomong, ya itu saya. Ya, tidak ada kemunafikan di dalam. Gak ada kepentingan dalam. Biarkan kita dinilai orang lain seperti ini. Tapi pertahankan karakter lebih penting daripada penampilan atau popularitas kita. Itu hikmatnya. Bijaksananya kita dapat memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama sepelayanan, orang yang jujur. Seseorang tadi berkhutbah di YouTube berkata begini. Kita dekat dengan orang bijaksana, kita akan mendapat bijaksana. Tapi orang kita dekat dengan orang yang mulut bocor, pasti roh itu akan transfer kepada kita. Dekatlah dengan orang-orang yang diurapi, engkau pasti transfer urapan. Dekatlah dan berkomunitaslah dengan para pelayan-pelayan, dengan orang-orang yang hormati Tuhan. Maka hal itu akan terimpartasi kepada kita. Akan memberi pertumbuhan. Bukan hanya menyenangkan. Bukan hanya yang menyenangkan. Stop. Kalau berteman hanya yang menyenangkan. Dia ajak makan saya. Saya apresiasi tim diakonia. Habis besuk. Makan sama-sama. Saya lihat kok di Facebook. Makan ayam. Gak apa-apa. Yang pasti mereka tidak pakai itu uang kas diakonia. Yang pasti itu kalau kurang diakonia mereka tambah. Ya, tapi bukan berarti hanya tim diakonia yang menyenangkan. Dia itu kalau belajar dengan kita sedap sekali. Kiapa? Kita nggak pernah bayar. Ya, berteman itu susah sama, senang sama. Kita adalah komunitasnya. Katakan haleluya. Yang 100 orang kurang lebih kita memiliki kesatuan hati dan roh untuk bisa mengimpartasi kesatuan hati roh itu kepada jemaat-jemaat yang baru, jiwa-jiwa baru, sehingga jemaat Ebenezer tidak terpecah-pecah, tapi jemaat Ebenezer bersatu dalam jiwa, bersatu dalam roh, bersatu dalam kesehatian. Karena apa? Kita hidup dalam hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyembah. 5 menit kita beri waktu bagi Tuhan. Mungkin kita pernah salah bertindak, salah mengambil keputusan. Karena kita tak punya hikmat dan bijaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mungkin rugi, kita susah sekarang. Karena kita tidak memiliki hikmat dan bijaksana. Malam ini minta kepada Tuhan, minta. Anak-anak muda minta, pemuda remaja minta, bapak-bapak, ibu-ibu minta, pelayan-pelayan minta, hamba-hamba Tuhan minta. Mari buka hati, minta penuh kerinduan, penuh kerinduan. Haleluya. Tuhan tahu hati yang terbuka. Tuhan tahu hati yang butuh hikmat dan bijaksana. Tidak ada yang diam,
Tidak ada yang merasa dirinya sudah sukses keputusanku, sudah bagus tindakan-tindakanku. Tapi perlu tingkatkan lagi hikmatmu, perlu lagi tingkatkan bijaksanamu. Engkau tidak salah berpikir tentang orang lain, engkau tidak pernah salah menilai orang lain karena ada hikmat. Engkau tidak pernah salah menempatkan diri karena ada hikmat dan bijaksana. Engkau tak pernah gagal dalam keuanganmu karena engkau tahu untuk Tuhan, untuk rumah tangga, dan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Mari sejenak, 3 menit lagi. Menyembah. Engkau yang rindu, angkat tanganmu. Engkau yang butuh hikmat, engkau yang butuh bijaksana, pelayan yang memiliki hikmat bijaksana, hamba-hamba Tuhan yang memiliki hikmat bijaksana. Haleluya. Oh Yesus, mari menyembah, buka hati. Dia curahkan roh hikmat, dia curahkan roh bijaksana. Ya raya ya labatakara dia ya labaseke. Jesus. Mari bersyukur atas firman. Mari sejenak, 2 menit lagi. Biar raya labatakara di daya. Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Ada kesalahan, keputusan, mohon ampun di hadirat-Nya, mohon ampun di hadirat Tuhan. Kita pemulihan, Tuhan curahkan roh hikmat bijaksana. Ya raya lalabat takaraya ya Jesus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi imanku sebagai percaya saja. Ku terima sekarang kemenangannya. Kita memenang di dalam Tuhan semua. Aku punya Tuhan, kita hikmat, kita bijaksana. Ada kemenangan, ada pertolongan, ada urapan. Kita berhasil, kita menang. Imanku sebagai percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku sebagai percaya kuasanya. Semua ku terima semua. Ku terima sekarang dengan iman. Ku terima sekali lagi. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kemenangan, terima hikmat bijaksana, terima urapan, terima kesembuhan, terima mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lewat hikmat bijaksana kita pemenang, kita raih janjinya, kita raih firman-Nya. Haleluya. Makasih Tuhan. Berdoa bagi istri Pak Yusuf Daeng, dalam nama Yesus sembuh. Khusus buat anak kami Gina yang ada di Jakarta,
yang merasa tubuhnya lemah, tulang-tulangnya sakit, kanker menyerang tubuhnya, kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat. Mohon belas kasihan-Mu kepada anak kami Gina. Ampun papa mamanya, kakak adiknya. Ampun kami semua keluarga. Sama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kanker sembuh. Mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Bersyukur Ibu Emi telah alami mujizat. Pemeriksaan dokter di Kuala Lumpur, semua sel-sel tubuhnya sempurna dan tidak ada penyakit. Kami percaya Tuhan yang sudah bekerja. Selamatkan suaminya Tuhan. Terima kasih umat-umat Tuhan yang lain. Engkau tolong beri hikmat bijaksana kepada kami, mengelola berkat-Mu dengan baik, mengiring Tuhan dengan baik, berjalan bersama Tuhan dengan sempurna, karena janji-Mu iya dan amin. Terima kasih. Urapi ibadah komsel, pelgrim pelawak, urapi pemuda remaja, menara doa, urapi dua pasar rantai bersama. Ibadah pertama, kedua, hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, perjamuan kudus diurapi Tuhan. Youth Camp Sultan, zona Lumbung Palu diberkati, Mayasa diberkati, Kota Palu diberkati, Sultan diberkati, Indonesia diberkati, gereja kami GPD diberkati, Ebenezer diberkati, dinolong dan dibela oleh Tuhan. Semua kami yang hadir malam ini, Tuhan telah memberkati kami semua. Kami berjalan kaki kembali, naik kendaraan. Malam hari ada tiang api, dan besok ada tiang awan. Umat-umat-Mu tidak ada yang kalah, tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang rugi. Kami diberkati Tuhan, karena ada hikmat bijaksana dari Tuhan. Makasih sebentar kami beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tingkap lagi surga terbuka mencurahkan berkat. Jasmani, jiwani, rohani melimpah bagi kami. Materaikan firman-Mu, jadikan kami menjadi pelaku firman. Kekasih Kristus, terimalah berkat nikmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cintanya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai mengurapi kita semua. Mulai malam ini, Maranatha Tuhan kembali. Dalam nama Yesus, mengakhiri dua pengurapan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Teriakkan bersama-sama dengan iman. Engkau yang yakin mendapatkan hikmat bijaksana dari Tuhan. 1, 2, 3.